Oke teman-teman, kali ini kita ketemu lagi di segmen Edu Series dan hari ini kita akan berbicara mengenai satu kasus yang mungkin teman-teman sudah baca dan sedang banyak diperbincangkan terkait dengan seorang artis yang pernah hits di zamannya, Tamara Bleszynsky. Kasusnya seperti apa dan apa yang kita bisa belajar dan bagaimana ternyata seorang agen asuransi itu bisa membantu Tamara keluar dari masalahnya. Oke, yuk kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman mengikuti di berita, mungkin membaca di berita mengenai kasus yang sedang menimpa Tamara. Tetapi oke, buat Anda yang tidak mengikuti berita tersebut, saya akan bukakan apa aja sih yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau kita baca di beberapa media, kita tahu bahwa sekarang Tamara Bleszynsky sedang punya masalah, sedang punya case berkaitan dengan sebuah hotel warisan, gitu ya. Jadi di berita yang dimuat di kompas.com bilang bahwa hotel warisan yang diterima oleh Tamara dijadikan jaminan hutang. Lalu di mana masalahnya kalau hotel warisan jadiin jaminan hutang gitu kan? Terus kemudian Tamara Bleszynsky sebut 19 tahun tak dilibatkan mengurus. Oke, biasa kan? Di mana ada orang-orang yang memiliki sebuah aset, kemudian dia tidak terlibat dalam kepengurusannya. Di mana kepengurusannya bisa dikelola oleh orang lain yang lebih jago, lebih berkompeten gitu ya. Lalu masalahnya di mana? Oke, kita baca yang berita yang kedua. Hotel warisan ayah jadi jaminan hutang. Tamara Bleszynsky tahan tangis minta bantuan. Nah, kalau kita baca sekilas, hotel warisan ayahnya jadi jaminan hutang. So, masalahnya di mana gitu loh. Kalau hotel itu warisan ayah dia, berarti kan itu milik dia. Kalau dijadikan jaminan, ya tentu saja seharusnya seorang pemilik, dia tahu gitu ya. Kenapa sampai harus minta bantuan, minta tolong gitu ya. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Di berita yang kedua, kita bisa baca bahwa Tamara Bleszynsky merasa bahwa kasus hotel ayahnya itu memiliki banyak kejanggalan. Sekali lagi disebut di sini, kalau tadi mengenai hotel warisan ayahnya, sekarang disebut sebagai kasus hotel ayahnya. Jadi sampai di sini umumnya di antara kita pasti berpikir bahwa hotel itu adalah sepenuhnya milik ayah si artis tersebut, ayahnya Tamara Bleszynsky. Tetapi di berita selanjutnya disebut bahwa identitas 3 orang yang menguasai asetnya Tamara Bleszynsky masih ada hubungan keluarga. So, ya ini persoalan waris biasa dong, di mana ada perseteruan antar keluarga ketika mereka berbicara soal warisan. Mungkin kalau kita bahasanya bersengketa soal warisan. Lalu apa istimewanya? Lalu kenapa seorang agen asuransi bisa membantu? Oke, kita akan lihat, kita akan telisik lebih lanjut. Jadi, membaca berita tadi, dalam pikiran saya, ada pertanyaan, sebenarnya apa sih yang disengketakan gitu ya? Kalau itu hanya sekedar hotel warisan kemudian disengketakan, tentu saja biasa-biasa saja. Tentu saja kita sebagai seorang agen asuransi, teman-teman sebagai seorang agen asuransi, tidak bisa terlalu banyak berperan, yaitu nanti perannya lawyer untuk menyelesaikan. Tetapi saya melihat bahwa ternyata yang disengketakan itu bukan hotel warisan tersebut, gitu ya. Di mana hotel yang disebut sebagai hotel warisan itu hanyalah sebuah pemicu, gitu ya, pemicu persengketaan, ya persengketaan antar saudara kalau kita lihat tadi beritanya. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya sebenarnya apa pemicu dari perseteruan tadi adalah sebenarnya kita akan lihat dari fakta-faktanya. Jadi kita lihat faktanya dari sebuah situs berita, kita tahu bahwa ternyata
Tamara itu mewarisi saham 20% dari ayahnya. Oke, saham apa ini? Gitu kan pertanyaannya, saham apa? Apa urusannya sama hotel tadi? Ya. Nah, kita akan melihat lagi bahwa ternyata hotel tadi, hotel yang dipersengketakan tadi adalah aset sebuah perusahaan. Aset sebuah perseroan terbatas. Sehingga kalau kita tadi berbicara, berita tadi berbicara soal aset berupa hotel adalah warisan ayah, itu tentu saja keliru ya. Karena sebenarnya aset sebuah perusahaan tidak bisa diwariskan. Ya, kita harus tahu dulu bahwa aset sebuah perusahaan tidak bisa diwariskan. Walaupun pemiliknya adalah pemegang saham mayoritas. Aset sebuah perusahaan itu berdiri sendiri. Demikian juga dengan hutangnya. Dia terpisah dengan kekayaan pemiliknya. Nah, jadi kita tahu nih sekarang bahwa ternyata hotel warisan tersebut adalah bukan hotel dari ayah Tamara, tetapi aset sebuah perusahaan yang 20% sahamnya dimiliki oleh Tamara. Oke. Nah, kalau kita berbicara tadi, apa sih bedanya hotel miliknya ayahnya dan hotel miliknya perusahaan, hotel yang diwariskan ke Tamara dan hotel yang dimiliki perusahaan dan ternyata tidak bisa diwariskan. Maka kalau kita berbicara seperti itu, kita tinggal lihat laporan keuangan berupa neraca. Jadi kalau teman-teman membedah sebuah neraca perusahaan, neraca itu terdiri dari 3 bagian. Ya, bagian sebelah kiri itu adalah nomor 1 adalah harta perusahaan. Ya, jadi apa yang dibeli oleh perusahaan, apa yang dikumpulkan oleh perusahaan itu menjadi harta perusahaan. Kemudian di atas nomor 2, ya di atas sebelah kanan nomor 2 ada hutang atau kewajiban atau liability dari perusahaan. Nah, baik harta perusahaan maupun hutang perusahaan itu berdiri sendiri, tidak ditanggung dan tidak terkait langsung dengan kekayaan para pemiliknya. Sehingga misalnya apabila perusahaan membuat hutang, yang hutangnya tidak bisa dibayar, maka tidak berarti kekayaan pemiliknya bisa otomatis diminta untuk membayar hutang perusahaan. Demikian juga kalau saya memiliki saham sebuah perusahaan, saya pemilik saham mayoritas, misalnya 70%, 80%, tidak berarti pada saat saya meninggal, kekayaan perusahaan, harta-harta perusahaan yang bentuknya mungkin hotel, kendaraan, dan apapun itu bisa saya wariskan kepada anak cucu saya. Nggak bisa. Yang bisa saya wariskan dari sebuah perusahaan, sebuah perseroan terbatas adalah kekayaan bersih yang saya miliki. Dari mana datangnya kekayaan bersih? Adalah harta perusahaan, nilai harta perusahaan dikurangi hutangnya. Harta dikurangi hutang sama dengan kekayaan bersih, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan net worth. Ya. Dan di dalam neraca net worth ini kekayaan bersih disebut sebagai ekuitas karena terdiri dari equity atau saham-saham para pemiliknya. Jadi nanti ekuitas itu akan dibagi lagi berdasarkan porsi kepemilikan para pemegang saham. Nah, itulah sebenarnya konsep dasarnya. Jadi kalau tadi di berita disebutkan bahwa hotel ini adalah warisan ayahnya, kurang tepat. Ya, karena yang diwariskan sebenarnya bukan hotelnya, tetapi kekayaan bersihnya. Kekayaan bersih ayahnya Tamara. Hotel adalah milik sebuah perseroan terbatas. Oke? Nah, sehingga dari sana tadi kita bisa belajar bahwa objek sengketanya sebenarnya terkait dengan warisan berupa kekayaan bersih. Warisan berupa ekuitas, ya, bukan hotelnya. Jadi hotelnya adalah harta perusahaan. Nah, dari situ kita juga melihat bahwa tadi Tamara memiliki 20% saham, maka kekayaan bersihnya adalah 20% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selisih dari kekayaan perusahaan dikurangi liability atau hutang perusahaan. 20%-nya dimiliki oleh Tamara. Nah, jadi teman-teman tahu bahwa berita tadi tidak sepenuhnya betul. Lalu hubungannya apa gitu dengan kita sebagai seorang agen asuransi? Sebelum kita masuk ke peran seorang agen asuransi, yang harus kita tahu bahwa saham bisa diwariskan. Jadi kalau tadi kita berbicara yang dipersengketakan sebenarnya bukan berkaitan dengan hotelnya, bukan berkaitan dengan hotel warisan, tetapi saham yang sudah diwariskan. Jadi ayahnya Tamara memiliki saham dan kemudian dia wariskan. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut di dalam pasal 833 KUH Perdata. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Perseroan nomor 40 tahun 2007. Ya, jadi saham itu bisa diwariskan.
Tetapi kita harus ingat bahwa proses pewarisan saham itu juga tidak sederhana. Itu kenapa penting ada estate planning, di mana beda aset, beda cara pewarisan, dan beda biayanya. Proses pewarisan saham itu tidak sederhana karena pada proses pewarisan saham kita akan bertemu 3 potensi masalah. Ya, pertama adalah konflik keluarga, di sini di mana-mana terjadi seperti itu, warisan biasanya konflik keluarga. Kemudian yang potensi masalah kedua adalah konflik antara ahli waris saham. Orang yang sudah menerima saham warisan dengan pemegang saham yang sudah ada, existing. Nah, ini yang terjadi dengan Tamara. Jadi dia berseteru dengan pemegang saham lain yang kebetulan sudah pegang saham itu sebelumnya, gitu ya. Jadi selain itu ada konflik keluarga karena ternyata pemegang saham juga keluarga, juga ada konflik antara dengan pemegang saham lain. Yang ketiga, berkaitan dengan banyak terjadi para penerima warisan saham, mungkin bisa istri, mungkin bisa anak, itu tidak memiliki capability untuk mengetahui bagaimana kinerja sebuah perusahaan terjadi. Dan kadang-kadang dia berpikir bahwa mendingan saya udah terima uang cash aja daripada saya pegang saham. Karena saham itu dia akan terima keuntungannya dalam bentuk dividen. Dan itu kadang-kadang tidak pasti. Kalau perusahaannya untung dia dapat, kalau perusahaannya rugi dia nggak dapat. Mendingan saya jual. Nah, disitulah sebenarnya kalau kita bicara mengenai peran seorang agen asuransi di dalam proses pewarisan saham, maka kita berbicara soal satu mekanisme yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di sini celahnya, di mana para ahli waris saham itu bisa melakukan apa yang disebut sebagai penjualan saham. Ya, kita tahu bahwa menjual saham tentu saja tidak mudah, tetapi akan bisa dipermudah dengan satu proses yang disebut sebagai buyback saham. Jadi sahamnya dia jual kepada perusahaan, lalu perusahaanlah nanti akan mencari pemegang saham baru. Tetapi masalahnya kan kalau kita bicara buyback, sesuatu yang dibeli, satu proses jual beli tentu membutuhkan modal untuk bisa membeli. Dari ahli waris pemegang saham mau jual, dia butuh uangnya. Nah, perusahaan ketika dia membeli saham tersebut, dia butuh modal. Nah, disinilah kuncinya. Disinilah peran seorang agen asuransi. Seorang agen asuransi bisa menyediakan sejumlah dana dalam bentuk uang pertanggungan untuk membiayai proses buyback dan buy-sell agreement yang kita sebut sebagai Keyman Planning Insurance. Nah, dengan Keyman Planning Insurance ini, perusahaan bisa membuat satu program asuransi jiwa dengan perusahaan sebagai pemegang polis, lalu tokoh kunci tadi si pemegang saham itu sebagai tertanggung, dan penerima manfaat nanti adalah perusahaan. Jadi ketika si pemegang saham ini meninggal, sahamnya diwariskan kepada anaknya, pada saat itu juga uang pertanggungannya cair kepada perusahaan. Perusahaan bisa bilang, wahai pemegang saham, daripada kamu pusing, daripada kamu ribet ngurusin perusahaan ini, sahammu kami beli. Sehingga pemegang saham bisa menerima uang tunai hasil pembelian saham tanpa dia repot-repot nawarin kepada siapa-siapa. Nanti perusahaanlah yang akan menawarkan, karena saham tersebut bisa disimpan oleh perusahaan dalam bentuk yang disebut sebagai saham treasury selama maksimal 3 tahun. Nah, disinilah nanti kita akan berbicara ketika membuat sebuah Keyman Planning Insurance, peran besar seorang agen asuransi. Tetapi tentu saja saya tidak bisa bercerita terlalu panjang bagaimana mekanisme detail Keyman Planning Insurance ini. Saya membuka kelas-kelas untuk Keyman Planning Insurance berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan, bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah, bagaimana kita fact-finding, data apa saja yang harus dicari, kemudian bagaimana kita mendesain solution, bagaimana kita merancang uang pertanggungan idealnya. Disitulah kita sebagai seorang agen asuransi sangat berperan di dalam proses tadi yang disebut sebagai buyback dan buy-sell agreement. Kitalah yang membantu menyediakan dana untuk pembiayaan buyback dan buy-sell agreement. Nah, teman-teman, sementara itu dulu yang saya bisa share detailnya. Teman-teman nanti bisa ikutin kelas-kelas saya. Tunggu saja informasi selanjutnya. Saya akan membuka kelas Keyman Planning Insurance untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa membantu nasabah teman-teman, bisa membantu Tamara dalam hal proses perencanaan waris sahamnya. Gitu ya. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di Edu Series berikutnya.